Menata Jakarta, judulnya itu. Yang dukungnya adalah PKB, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Hanura. Mendukung Anies Baswedan tuh. Jelas ya? Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan. Bukan calon titipan Pak Jokowi atau Ibu Mega? Mana bisa dititip-titipin? Adapun kalau partai-partai tidak mau, ya yakinlah. Bukan karena Anies tidak laku, karena takut. Karena khawatir, dengarkan jubir-jubir siapapun yang ingin membuli Anies. Karena khawatir, karena takut. Justru karena dia value-nya tinggi, makanya kemudian orang pada takut dan khawatir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Lengkap sudah lika-liku pencalonan Pak Anies Baswedan di Pilgub DKJ. Yang mana semua para anak abah, simpatisan Pak Anies Baswedan, pendukung Pak Anies Baswedan berharap penuh PDI lah yang akan mengusung Pak Anies Baswedan untuk maju. Karena jika PDI mengusung Pak Anies Baswedan, itu bisa dikatakan simbol perlawanan untuk melawan dinasti Pak Mulyono. Tapi malah justru manuver dari PDIP membuat kita semua kecewa. Adapakah ini di belakang ini semua? Dan nanti akan dijelaskan juga ya oleh Bung Refli Harun. Apakah PDIP sebenarnya sebagian rencana dari Pak Mulyono sendiri atau bagaimana? Kita yang sebelumnya mengira PDIP itu adalah seorang banteng yang kuat, tapi nyatanya tunduk juga guys. Lalu apakah Pak Anies Baswedan akan benar-benar tidak bisa maju di Pilgub DKI? Belum tentu guys, karena masih ada partai-partai ya yang jika bergabung bisa mengusung Pak Anies Baswedan. Jadi kita berdoa saja dan tetap semangat, kawal terus pokoknya ya. Jangan justru malah kita redup dan mau diadu domba. Jangan keluarkan tenaga kita hanya untuk sesuatu hal yang tidak penting. Jadi fokus kepada Pak Anies Baswedan. Oke teman-teman semua, coba kita dengarkan video yang satu ini. Ini nggak hoak ya, saya dapat undangan. Jadi bukan saya yang bikin undangan. Undangannya menyatakan bahwa menata Jakarta, judulnya itu. Yang dukungnya adalah PKB, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Hanura. Mendukung Anies Baswedan tuh. Jelas ya? Undangannya berupa besok jam 10. Datang ke KPUD di Salemba Raya itu loh. Ya, dekat Paseban itu. Jam 10. Bahkan pasangannya di sini Anies dengan Susi Pujiastuti, bekas Menteri Kelautan, for DKI. Ini gambarnya Caimin sama Anies. Kalau ini rekayasa bukan salah saya, tapi ini undangan kepada saya. Ya teman-teman semua, tentunya kita bangga ya kalau akhirnya PKB bisa kembali lagi dan mengusung Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Bu Susi. Wah, bisa menenggelamkan Kim Plus tuh. Tapi teman-teman semua, tadi juga gue ngelihat ya berita dari KPU sendiri ya yang mengatakan PKB sudah terdaftar ya mengusung Kim Plus dan disitu pun sudah dicatat oleh KPU-nya sendiri. Jadi kayaknya kecil sekali harapan jika PKB mau bermanuver untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tapi ya itu teman-teman semua, di atas kehendak kekuasaan masih ada kekuasaan yang tak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kata Pak Anies ya, kita tinggal menunggu saja gitu. Kalau memang ini jalannya ya pasti akan mudah untuk ditempuh. Dan juga teman-teman semua, kita tahu ya yang dicalonkan oleh PDIP itu siapa? Tangan kanannya Pak Jokowi. Ya, beliau sangat dekat dengan istana, beliau sangat dekat dengan Pak Jokowi dan beliau sendiri yang mengatakan karena beliau sudah minta izin kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun tersenyum lebar. Coba kita lihat video ini. Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan. Bukan calon titipan Pak Jokowi atau Ibu Mega? Mana bisa dititip-titipin? Ketika Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak tadi Mas Pram cerita, itu bagaimana Mas Pram memahami tawa Jokowi? Karena banyak spekulasi nih Mas Pram. Ketika Mas Pram cerita, Pak Jokowi tertawa ketika disebut Mas Pram akan dimajukan Jokowi. Ada yang bilang, wah ini tertawa senang karena akhirnya
skenario istana berhasil, ini orang titipan Jokowi ini yang akhirnya maju? Saya 1000% karena keputusan Ibu Megawati. Kenapa beliau tertawa? Sebenarnya ini ada hal yang belum pernah orang tahu. Dulu pikiran kita, diskusi saya dengan Pak Presiden, dengan Mas Pratik, tahu nggak siapa yang mau diajukan? Pak Basuki. Basuki Menteri PUPR. Pada waktu itu sudah mau diajukan, tetapi Pak Basuki tidak bersedia. Diajukan menjadi calon Untuk DKI Jakarta. dari PDI Perjuangan? Ya dari semua partai, dari partai apa aja yang mendukung untuk itu. Nggak jadilah Pak Basuki. Ini perbicaraan Pak Jokowi dan Pak Pratik dan Anda sempat ada pembicaraan memajukan Pak Basuki? Iya, Pak Basuki, dan bahkan kemudian Pak Basuki udah sempat sambil bercanda-bercanda kita panggil, udah Mas maju aja gitu. Bukan Ridwan Kamil ya? Bukan, Pak Basuki pada waktu itu. Kapan tuh Mas? Sekitar 3-4-5 bulan yang lalu. Dan Kemudian Pak Basuki juga udah jangan saya, Mas Pram aja kan gitu. Saya bilang enggak, memang enggak. jadi tertawa itu dalam konteks senang Mas Pram akhirnya bisa mewakili kepentingan Pak Jokowi? Enggak. Yang paling utama adalah karena mungkin saya kan mempunyai komunikasi yang baik dengan Presiden. Dan komunikasi itu ya memang dalam bahasa sehari-hari saya kalau mau beliau juga bisa bercanda. Karena saya termasuk yang mengenal secara pribadi udah 22 tahun. Sehingga dengan demikian ya pasti komunikasinya berbeda. Bahkan kalau di acara-acara ke daerah untuk mencairkan suasana, kadang-kadang ada joke-joke yang ya nggak bisa disampaikan di mata Najwa kan gitu. Benar teman-teman semua, di sini gue malah fokus sama Bang Dul ya. Kenapa setiap Mbak Najwa mengatakan apakah Pak Pramono ini titipan dari Pak Jokowi, di situ Bang Dul spontan tertawa. Sementara Pak Pramono sendiri merasa terlihat seperti kayak terdesak gitu. Nah teman-teman semua, dari sini teka-tekinya terbuka ya, bahwasanya memang Pak Pramono ini kalau menurut gue pribadi, asumsi gue ya, memang titipan dari Pak Joko Widodo. Karena itu Pak Jokowi juga senang jika Pak Pramono ini maju. Nah yang kedua, PDIP. Nah ini keluar juga ya informasi, maksudnya berita gitu ya, bahwasanya PDIP menginginkan Pak Anies Baswedan untuk berkampanye mendukung Pak Pramono maju di Pilgub DKI. Nah teman-teman semua, ini dari sini aja udah kelihatan nih ya, bagaimana PDIP itu sebenarnya memajukan Pak Pramono ini bukan untuk menang. Udah itu, bukan untuk menang. Kalau memang beliau PDIP ingin menang, ya harusnya Pak Anies dong yang dimajuin. Karena jelas tuh, elektabilitas tinggi ya kan, militannya banyak sekali di Jakarta. Dan itu sudah benar-benar terlihat lah bahwasanya memang rakyat Jakarta itu masih menginginkan Pak Anies untuk maju di Pilgub DKI. Tapi kenapa malah justru tidak mengusung Pak Anies Baswedan? Itu teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita lihat ya komentar daripada netizen. Ini videonya. Di 2024 nih nggak ada partai yang oposisi. Semua hidungnya dicocok kayak sapi. Kayak sapi. Ditarik kanan-kanan, ditarik kiri-kiri. Mau partai besar kayak mau partai kecil sama aja. Partai kecil juga belum dapat jabatan aja. Ntar juga kalau udah jadi besar sama. Udah kebaca. Semua kayak sapi dicocok hidungnya. Tapi baru 2024 ini nih yang kelihatan nih. Yang partai-partai yang berontak nggak ada, berarti semua bermain. Kita cukup tahu aja dah ya. Dagelan, semua dagelan. Gak ada yang oposisi. Baru kita paham semuanya, gak ada yang oposisi. Kita dibohongin. Ada yang bilang Anies Baswedan haus kekuasaan. Nggak menang pilpres, ikut pilgub. Yang penting ada kekuasaan. Sekarang begini sajalah logikanya. Kalau memang Anies haus kekuasaan, lantas kenapa sampai sekarang dia tidak mau jadi kader partai manapun? Nah, kalau dia memang haus kekuasaan kan tentu saja dia akan mau menerima apapun syarat, yang penting jadi penguasa. Tapi dia nggak mau. Dia tetap berintegritas. Seperti apa adanya dia. Yang kedua, kalau memang dia haus kekuasaan dan harta, dia jadi gubernur Jakarta 5 tahun loh.
Dan harta kekayaan dia pada saat mendaftar pilpres kemarin, harta kekayaan dia jauh di bawah calon-calon yang lain. Dia yang paling miskin daripada calon-calon presiden dan wakil presiden kemarin yang naik pilpres 2024. 5 tahun jadi gubernur. Bayangkan saja, seorang kepala dinas saja, ya, sebentar saja jadi kadis, bisa hartanya berlipat-lipat. Malah ada seorang menteri, ya, hartanya naik 10 kali lipat padahal belum lama menjabat. Nggak usah saya tanya siapa namanya, Google saja. Jadi sudah jelas ya, orang-orang yang haus akan kekuasaan ya, akan menghalalkan segala cara. Kalau disuruh ini ikut, disuruh itu ikut. Yang penting dia jadi penguasa ya, kita tahulah orang-orang itu seperti apa ya kan. Padahal nanti setelah jadi, maka dia akan mengkhianati janji-janjinya. Malah ada orang yang setelah jadi, malah dia mengkhianati orang yang menaikkannya. Nggak usah saya bilang lah siapa, ya kan. Oke, selamat beraktivitas. Saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anies bilang, ya saya mau berbaju PDIP, saya mau nurut sama Bu Mega, mungkin lebih mudah. Tapi masa kita pemimpinnya kayak begitu? Kalau pemimpinnya kayak begitu, menyesal kita mendorongnya. Pemimpin itu harus punya karakter. Anies maju dan dicalonkan karena dia punya value, punya nilai, punya massa, punya elektabilitas. Itu yang dia jual ke partai-partai. Adapun kalau partai-partai tidak mau, ya yakinlah. Bukan karena Anies tidak laku, karena takut. Sekali lagi ya. Karena khawatir. Dengarkan jubir-jubir siapapun yang ingin membuli Anies. Karena khawatir, karena takut. Justru karena dia value-nya tinggi, makanya kemudian orang pada takut dan khawatir. Oke, itu bagian yang belum selesai. Nah, ternyata ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa PKB punya peluang untuk mengusung Anies. Pertanyaannya adalah, kok bisa begitu? Bukannya PKB sudah membantah kalau dia mengirim surat? Iya, surat. Kan yang dibantah surat, tapi dia tidak akan mengusung Anies belum tentu. Karena sampai saat ini dia belum mengeluarkan surat rekomendasi atau deklarasi terhadap Ridwan Kamil Suswono. Why? Apakah PKB akan dengan frontal berbelok arah lagi mendukung Pak Anies Baswedan? Ya, kita tunggu saja ya. Nah, tapi ini teman-teman semua, ada juga nih yang mencoba untuk melihat situasi terkini mengenai Pak Anies Baswedan yang akan diusung oleh partai-partai kecil ya. Ini menurut netizen ya, kita lihat videonya. Guys, ternyata Anies itu masih bisa maju loh di Pilgub DKI ini, walaupun tanpa didukung oleh PDIP. Beneran, serius bang, kalau misalkan Anies masih bisa maju tanpa PDIP atau koalisi perubahan. Kita merujuk pada putusan MK yang bilang partai yang mempunyai 7,5% atau gabungan koalisi itu mencapai 7,5%, dia bisa mengantarkan seseorang untuk ikut pilkada. Tapi dengan catatan ya, banyak catatan nih. Jadi kalau misalkan partai-partai non-kim atau non-parlemen itu bergabung, contohnya kayak Perindo, itu mempunyai 2,64%, P3 2,53%, Partai Buruh 1,15%, Partai Umat 0,93%, Partai Hanura 0,44%, PKN 0,32%, jadi ada total 8,01%, dan itu bisa sangat-sangat bisa mengajukan Anies menjadi gubernur DKI atau ikut pilkada. Yuk teman-teman yang mau dukung Anies untuk ikut pilkada DKI, yuk kita geruduk Instagramnya atau media sosialnya partai-partai tersebut. Yo, see you. Gimana teman-teman semua? Walaupun kecil banget ya kemungkinan, karena Partai Perindo sih katanya udah masuk ke Kim Plus juga ya. Ya begitulah teman-teman semua. Pokoknya tetap berdoa kita ya. Kita lanjut lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak online Abah. Gue lihat seliweran di FYP gue banyak banget orang yang sangat benci sekali sama Anies Rashid Baswedan. I don't know, kok bisa ya Abah Anies itu dibully terus gitu. Banyak banget yang bilang kalau Pak Anies itu hanyalah pengkhianat, omon-omon, bacot doang, bisanya ngomong doang, gak punya prestasi. Banyak banget deh pokoknya fitnahan yang datang sama Abah. Pak Anies datang atas undangan Pak Prabowo saja dituding mencari kursi. Bayangkan, my God.
Kalau Pak Anies nggak datang pasti dibilang sakit hati. Jadi Abah Anies ini mau gimana lagi sih biar kalian itu tenang, senang, ayem gitu. Padahal Abah Anies itu pengen kalau lo itu semuanya merasakan kesenjangan yang merata di negara Republik Indonesia ini. Yang kaya tidak merasa dijatuhkan dan yang miskin tidak merasa diinjek gitu loh. Kalau anak lo pengen sekolah biar gampang, nggak perlu ngutang dulu. Karena pemikiran Pak Anies itu adalah pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Otomatis pendidikan akan mudah. Kayaknya lo para pembenci Abah Anies ini perlu ke psikolog deh untuk meriset ulang otak lo, cara berpikir lo. Karena lo dikasih bahan pangan naik, pajak meningkat, ini itu ngeluh-ngeluh. Dikasih pendidikan mahal, lo teriak-teriak. Dicabut beasiswanya, lo berontak-berontak. Mau lo apa sih? Orang kaya dan para investor dan para pejabat benci sama dia wajar. Mungkin saja mereka takut miskin atau usaha mereka tidak berjalan sesuai harapan. Nah lu, hidup belangsak, cari kerja susah, biaya hidup lu mahal, mau sampai mati lu kayak gitu. Kena loh. Ya gak setuju, skip. Salam hormat saya buat Bapak Anies Baswedan. Mantap buat Pak Anies yang tidak jadi diusung PDIP. Pak Anies keren. Gak diusung kok keren ya? Ya keren karena Pak Anies pasti diharuskan masuk jadi kader PDIP kalau mau dicalonkan. Berarti Pak Anies konsisten kan? Pertanyaannya, kenapa Pak Anies gak jadi kader saja sih? Gini, Pak Anies itu membawa kepentingan rakyat. Kalau dia masuk jadi kader, otomatis akan mengutamakan kepentingan partai juga. Belum lagi ada tekanan dari partai. Beda halnya Pak Anies sebagai ketum partainya. Pertanyaannya, loh kan bisa jadi kader demi kepentingan rakyat. Kan partai visi misinya juga buat rakyat. Kalau memang partai itu visi misinya murni buat rakyat, kenapa syaratnya harus jadi kader dulu kalau mau dicalonkan? Kan buat rakyat. Nah, itu artinya ada kepentingan partai di atas kepentingan rakyat. Nah, Pak Anies ini nggak mau visi misi dia itu untuk kepentingan rakyat ini dikurangi porsinya. Makanya Pak Anies nggak mau masuk jadi kader. Kalau mau bekerja bareng Pak Anies, harus proporsinya sama dan seimbang antara visi misi yang dibawa Pak Anies dan visi misi partai yang mencalonkan Pak Anies. Kalau Pak Anies mementingkan jabatan untuk dirinya dan keluarganya, udah pasti mau jadi kader, yang penting dia bisa dicalonkan. Tapi Pak Anies nggak mau. Pokoknya Pak Anies keren dah, salut. Gimana kalau kita dukung Bapak Anies Baswedan bikin partai politik sendiri supaya visi misi dan arah kebijakan partainya sejalan dengan visi misi Bapak Anies Baswedan. Ya memang ya, yang namanya jadi pemimpin tuh memang harus punya kekuatan, power dan juga konsisten gitu ya. Bagaimana kalau misalnya seorang pemimpin tuh diatur-atur, ya repot juga nanti kebijakannya selalu diganggu gitu ya. Apalagi Pak Anies Baswedan yang kita tahu ya tidak korupsi, selalu memikirkan rakyat. Buktinya sampai saat ini pun beliau tidak mau gitu masuk atau menjadi kader di partai gitu. Karena tahu sendiri partai sekarang banyak hitung-hitungannya dan tentunya harus saling menguntungkan. Jadi keuntungan ini lebih ke keuntungan pribadi ya, malah justru bukan keuntungan untuk rakyat. Ya itulah yang akhirnya Pak Anies nggak mau masuk ke partai. Tapi ya nggak tahu nanti ke depannya ya. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.